Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Sari, NIM 2019 A1H072. Saya dari kelas 4B PGSD. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pemusatan data. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang pemusatan data. Pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Ada 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu mean atau yang sering juga disebut dengan rata-rata, median, dan juga modus. Nah, yang pertama di sini ada mean. Mean atau yang sering juga disebut dengan rata-rata adalah nilai yang mewakili himpunan atau kelompok data nilai rata-rata atau kelompok nilai data. Nilai rata-rata cenderung terletak di tengah-tengah suatu kelompok data atau yang disusun menurut besar atau kecilnya nilai. Dengan kata lain, nilai rata-rata cenderung memusat, maka sering disebut dengan ukuran kecenderungan pusat. Dan untuk menentukan mean ini atau nilai rata-rata ini bisa digunakan pada data tunggal dan pada data kelompok. Yang pertama, pada data tunggal. Pada data tunggal bisa kita gunakan rumus X, atau X ini sendiri adalah mean, sama dengan jumlah nilai KI sampai KN per F, atau F ini sendiri adalah jumlah data. Nah, dan untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh yang sudah terdapat pada layar, yang dimana di sini contohnya adalah nilai matematika siswa kelas 6 adalah 80, 75, 82, 84, 66, 77, dan sampai seterusnya atau sampai 80. Dan penjelasannya adalah X sama dengan jumlah nilai KI sampai KN, atau jumlah dari semua nilai yang ada ini dari 80 pertama hingga 80 yang terakhir, per F atau jumlah data, yang dimana jumlah dari semua data ini adalah 15. Jadi hasilnya adalah jumlah semua yang ada ini adalah 1191 dibagi dengan jumlah data yaitu 15, hasilnya adalah 79,4. Yang selanjutnya data kelompok. Rumus untuk menentukan mean atau rata-rata pada data kelompok adalah X sama dengan jumlah antara hasil perkalian F1 dan XI pada kelas K1, yang dimana FI ini adalah jumlah data kelas KI, XI adalah titik tengah kelas KI, dan FI adalah jumlah data. Dan untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal yang tertera pada layar. Di sini contohnya sudah tertera pada contoh, yaitu tabel data nilai siswa kelas A, yang dimana nilai pada tabel tersebut sudah tertera nilai dan frekuensi. Nilainya ada 50 sampai 59, 60 sampai 9, dan seterusnya, dan frekuensi ada 4, 7, 11, 9, dan 4. Jawabnya yaitu, dan untuk mencari jawabannya itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita tentukan XI dan FI dikali XI, yang dimana caranya yaitu sudah seperti ini. Menggunakan tabel, yang dimana tabelnya ada kolom nilai, titik tengah atau XI, frekuensi ATF, dan FI dikali XI atau frekuensi dikali titik tengah. Dan langkah keduanya itu masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam rumus, yang dimana rumusnya tadi adalah X sama dengan jumlah antara hasil perkalian FI dan XI pada kelas KI dibagi dengan jumlah data, yang dimana hasil dari jumlah antara hasil perkalian FI dan XI pada kelas KI adalah 2627,5 dibagi dengan jumlah datanya atau jumlah frekuensinya, yaitu yang ini sama dengan 35, atau jumlah dari perkalian FI dan XI pada kelas KI tadi adalah yang ini, hasilnya pada kolom tabel terakhir, sedangkan jumlah datanya yang ini pada kolom tabel yang ketiga, dan hasilnya adalah 75,07 atau hasil rata-ratanya adalah 75,07. Yang selanjutnya adalah median. Apabila ada sekelompok nilai sebanyak n diurutkan mulai dari yang terkecil, menurut Sugiono 2010-48, median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai tengah dari kelompok data yang telah tersusun secara urut dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Dan untuk median ini sendiri juga yaitu bisa ditentukan pada data tunggal dan pada data kelompok. Dan yang pertama itu kita tentukan median pada data tunggal. Untuk menentukan median pada data tunggal ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita susun data menurut urutan nilai. Yang kedua
kita tentukan letak median. Dan untuk menentukan letak median ini yaitu dengan cara rumusnya 1/2 dikali n plus 1, dan yang ketiga yaitu tentukan nilai median. Contoh soalnya seperti ini. Tabel distribusi frekuensi nilai siswa yang dimana kolomnya terdiri dari nilai atau eksi dan frekuensi. Nilainya ada 5, 6, 7, 8, 9, dan frekuensi ada 4, 7, 10, 6, 3. Yang dimana jumlah dari frekuensi ini adalah 30. Dan jawabannya adalah yang dimana langkah pertama tadi sudah kita lakukan, yaitu mengurutkan urutan nilai. Dan sekarang langkah yang kedua yaitu letak median, yang dimana letak mediannya adalah tadi rumus 1/2 dikali 30 plus 1. Letak mediannya sama dengan 15. 1/2 yang dimana 15 ini adalah hasil dari 30 dibagi 2. Nilai median, selanjutnya kita tentukan nilai median. Jadi nilai mediannya terletak pada data ke-15 1/2. Nilai median sama dengan data ke-15 plus 1/2. Data ke-16 min data ke-15. Data median sama dengan 7 plus 1/2 dikali 7 min 7. Atau nilai median sama dengan 7 plus 0, jadi nilai mediannya adalah 7. Dan selanjutnya itu untuk menentukan median pada data kelompok. Untuk menentukan median pada data kelompok juga harus kita gunakan beberapa langkah. Yang pertama kita buat tabel bantu, yang kedua kita tentukan letak mediannya, itu caranya adalah 1/2 dikali n plus 1, dan langkah yang ketiga itu kita tentukan nilai median. Yang dimana rumus menentukan nilai median adalah ME atau lambang dari median sama dengan B plus P dikali 1/2 N min FK per F, yang dimana M ini adalah lambang dari median dan B ini adalah lambang dari tepi bawah kelas median, P adalah panjang kelas, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F adalah frekuensi kelas median. Atau keterangannya sudah bisa teman-teman lihat pada layar yang sudah ada. Dan untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal seperti berikut. Nah, contoh soalnya perhatikan tabel data nilai siswa di bawah ini, yaitu tabel data nilai siswa kelas B, yang dimana pada tabel terdiri dari nilai dan frekuensi, yang nilainya ada 50 sampai 59 dan seterusnya. Begitu juga dengan frekuensi ada 4, 7, 11, 9, 4, dan jumlah frekuensinya adalah 35. Jawabannya itu sebelum menyelesaikan soal di atas, kita buat tabel bantu terlebih dahulu, yang dimana tabel bantunya terdiri dari kolom nilai, frekuensi, dan FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yang dimana nilainya adalah 50 sampai 59 dan seterusnya. Frekuensinya 4, 7, 11, 9, 4, dan FK-nya atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 4, 11, 22, 31, 35. Yang pertama kita tentukan letak mediannya, itu caranya seperti ini. N plus 1/2 sama dengan 35 plus 1/2, jadi letak mediannya adalah 36 bagi 2 sama dengan 18. Sedangkan letak median pada data ke-15 yaitu 70 dan 79, atau yang ini tanda kuning. Selanjutnya kita tentukan nilai median. Untuk menentukan nilai median, sebelum menentukan nilai median kita tentukan nilai berikut ini, itu panjang kelas atau P sama dengan 60 dikurangi 50 yaitu 10. Tepi bawah atau B 70 kurang 0,5 sama dengan 65,5. Frekuensi kelas median atau F adalah 11. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 11. Dan hitung mediannya adalah rumusnya tadi, ME sama dengan B plus P dikali 1/2N min FK per F. Dan hasilnya adalah seperti ini. ME atau median dalam 5,5 plus 10 dikali 1/2 35 min 11 per 11. ME sama dengan 65,5 plus 10 yaitu 17. 1/2 min 11 per 11. ME sama 65,5 plus 10, 17/2 min 11 per 11. ME 65,5 plus 10 dikali 6 per 1/2 per 11. ME sama dengan 65,5 per 10 dikali 0,59, hasilnya adalah ME sama 65,5 plus 5,9 sama dengan 71,4. Yang selanjutnya adalah modus. Modus dari suatu kelompok nilai adalah nilai kelompok tersebut yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling banyak terjadi dalam suatu kelompok nilai. Dan dalam modus juga bisa kita gunakan, yaitu pada data kelompok dan pada data tunggal. Yang pertama pada data tunggal. Cara menentukan modus pada data tunggal caranya sangat mudah, yaitu dengan cara mencari frekuensi terbanyak atau mencari data yang paling banyak muncul. Misalnya seperti ini, pada data 80, 75 dan seterusnya ini, yang dimana pada data ini adalah data yang paling sering muncul adalah data yang 80
ada 3 kali muncul, yaitu yang di pertama dan yang kedua terakhir. Jadi frekuensinya ada 80. Dan untuk data kelompok menentukan modusnya itu bisa menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, kita buat tabel bantu terlebih dahulu. Yang selanjutnya, tentukan letak kelas modus. Yang ketiga, kita tentukan nilai median. Kita tentukan nilai modus. Yang mana rumus untuk menentukan nilai modus yaitu MO atau lambang dari modus itu sendiri sama dengan B, atau B ini adalah panjang kelas, ya. Atau B ini adalah tepi bawah kelas modus, plus P atau panjang kelas dikali D1 per D1 plus D2. Dan contoh soalnya seperti ini dengan menggunakan rumus tadi, yaitu yang pertama kita tentukan letak kelas modus, yang kedua kita tentukan nilai modus, jalan seperti ini. Yang ketiga atau langkah yang terakhirnya adalah seperti ini. Kita hitung modusnya MO sama dengan B plus P dikali D1 per D1 per D2. Modus sama dengan 5,5 plus 10 kali 4 per 4 plus 2. 65 sama modus sama dengan 5,5 plus 10. Teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.